Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hanif Ahmad Naufal dari jurusan Teknik Komputeran Informatika dengan program studi D3 Teknik Informatika dari kelas 2B D3 dengan NIM 3 digit akhir 048 terkait pengerjaan saya di tugas besar komputer grafik 3D. Pertama di sini saya membuat base atau dasar dari orang-orangan atau wayang yang akan dibuat nanti. Di sini sudah memisahkan terdiri dari beberapa grup. Di sini sudah terdiri dari beberapa grup yang berbeda untuk bagian tangan, badan, kaki, dan kepala. Dan lalu image reference yang ada di sini itu adalah saya memintakan ChatGPT untuk membuatkan gambarnya, lalu dilakukan sedikit penyesuaian di Photoshop. Dan nanti objek wayang ini akan dikembangkan oleh rekan saya Hasbi untuk diberikan semacam baju untuk menjadi objek musuh di tugas besar ini. Berikutnya adalah saya membuat model untuk gunungan untuk wayang ini, yang mana untuk image reference ini saya buat sendiri di Adobe Photoshop dengan tentunya terdapat inspirasi dari gunungan-gunungan lain yang saya lihat gitu. Namun tentu saja di sini gunungan ini memiliki makna tersendiri dari apa yang memiliki makna tersendiri sesuai dengan tema dari animasi wayang ini. Dan nanti gunungan ini di teksturingnya akan dilakukan di Blender dengan menggunakan UV editing, dan juga nanti akan di texture paint secara manual. Jadi untuk yang pertama ini saya menggunakan UV editing, menggunakan Smart UV seperti ini, lalu nanti akan lakukan texture paint secara manual begitu. Texture paint, dan nanti akan nanti filenya akan disimpan di folder seperti ini. Dan nanti hasilnya akan nanti ini akan diterapkan dengan menggunakan script. Nah, misalnya seperti ini. Dan ini script tadi akan hasil dari yang disimpan itu akan disimpan dan dilakukan scripting untuk menerapkan tekstur untuk gunungan ini. Coba run scriptnya dan langsung terpasang si teksturnya. Dan ini untuk penjelasan scriptnya, yaitu dia akan mengambil objek, dan untuk objek ini saya dilakukan hardcode untuk pilihan objeknya. Dan misalnya objeknya ada gitu, aktif objeknya akan menggunakan objek yang akan dipilih di sini. Lalu di sini dia akan membuat material dengan nama materialnya di sini tekstur gunungan. Lalu dia akan menggunakan material yang pertama kalau misalnya si materialnya itu lebih dari 0. Nah, kalau saya enggak menggunakan material langsung, else-nya menggunakan material langsung depend, lalu dibuat si nodes-nya. Dan juga untuk teksturnya ini menggunakan tipe dari shader node text image, karena tadi udah membuat si teksturnya dari UV editing. Lalu berikutnya si tekstur node image ini akan, untuk image ini menyesuaikan dengan direktori penyimpanan si teksturnya. Dan dengan begitu menggunakan prinsip BSDF, dan dengan begitu ini bisa si teksturnya bisa diterapkan gitu. Dan cara itu kurang lebih sama, hanya mengganti nama-nama saja dan juga direktori penyimpanannya untuk cara texturing di bagian yang saya kerjakan. Nah, berikutnya makna dari gunungan ini adalah, yang pertama ini objek untuk matahari dengan berwarna kuning yang menggambarkan bahwasanya keceriaan dan juga kebahagiaan gitu. Lalu mungkin kita akan pindah dulu ke bawah sini. Ini untuk gapuranya atau gerbangnya di sebuah gunungan.
dengan berwarna merah, yang menandakan bahwasanya seorang Musashi adalah seorang samurai. Dia ini berani gitu, memiliki keberanian yang tinggi gitu sebagai seorang samurai. Dan juga pindah ke bagian atas, ini berwarna biru. Ini menggambarkan seperti langit atau mungkin laut, yang mana biru ini memiliki makna bahwasanya itu, yang mana warna biru ini memiliki makna sebagai ketenangan gitu yang dimiliki oleh Musashi. Dan juga untuk warna hijau ini, saja ini adalah sebagai daun-daun atau mungkin tumbuhan-tumbuhan hijau gitu yang ada di alam. Jadi warna ungu ini adalah sebagai simbol dari perpaduan gitu antara warna biru dan merah, yang mengartikan bahwasanya Musashi ini memiliki kestabilan emosional gitu. Dia berani dan juga dia tenang sekaligus gitu. Dan juga untuk bagian ini sebenarnya diwarnai coklat. Ini sebagai batang itu warna coklat, sama dengan base dari gunungannya ini. Tapi di sini dilakukan teknik color burn sehingga menghasilkan gambar seperti yang sudah kayu yang terbakar gitu. Dan ini untuk warna merah ini gapuranya. Gapura ini ada gerbang, ada pagarnya gitu, yang menandakan bahwasanya keberanian ini tetap bisa tertahan gitu. Dan mungkin itu untuk makna dari gunungan ini. Berikutnya ke bagian lentera. Sini lentera di modeling langsung di blender dengan hasil akhirnya seperti ini. Ini adalah bagian untuk semacam semen gitu. Ini kayu juga, dan juga ini kayu gitu. Dan untuk teksturingnya sama, saya menggunakan UV editing juga seperti ini. Lalu menggunakan texture paint. Dan ini adalah hasil dari teksturnya yang udah dilakukan di UV paint tadi dengan painting seperti ini. Dan inilah hasil dari texturing yang udah disimpan tadi menggunakan UV painting seperti ini. Dan ini tekniknya adalah di sini saya menggunakan smear gitu. Jadi awalnya ada base warna coklat dasar seperti ini, lalu ditambah coklat yang lebih gelap, dan juga dilakukan smear sehingga akan terlihat seperti dia serat-serat kayu. Mungkin akan langsung dicoba aja untuk menampilkan. Di sini saya menggunakan script juga untuk menerapkan tekstur yang udah dibuat di UV painting dan tekstur pen ini. Ini untuk teksturing lentera bagian atasnya, lalu untuk teksturing tiangnya, dan juga untuk lengan lanteranya seperti ini. Dan untuk yang smear tadi hasilnya akan seperti ini. Ini terlihat seperti kayu dengan menggunakan teknik smear begitu. Dan itu untuk hasil dari model lentera ini. Berikutnya di sini saya melakukan rigging untuk objek musuhnya, dimana di sini kita membuat meta rig terlebih dahulu, lalu dilakukan digabungkan dengan objek yang akan kita rignya. Setelah itu dengan beberapa tahap itu kita bisa melakukan rig, sehingga si objek ini itu bisa digerak-gerakin gitu, si bagian badannya sesuai dengan yang telah kita rigging gitu. Jadi kita akan coba dulu kita coba klik dulu orangnya, klik dulu si rig ini. Nah, kita bisa pindah ke pose mode. Nah, di pose mode ini kita bisa melakukan geser-geser untuk tubuh gitu. Jadi seakan-akan dia memiliki tulang seperti itu setelah dilakukan rigging. Nah, ini seperti ini, lalu bisa digerak-gerakin juga dan lain sebagainya. Bisa dirotasi juga gitu, seperti ini.
Nah, saya setelah melakukan rigging untuk objek musuh ini, saya membuat animasinya. Mana hasil akhir dari animasinya itu bisa dilihat di keyframe berikut. Ini ada beberapa keyframe, yang mana adalah keyframe dari pergerakan si animasi untuk musuh ini, seperti ini. Baik, berikutnya terkait environment. Di sini menggunakan geometry nodes, yang mana kita membuat grid dengan besar 300x300. Lalu di set untuk teksturnya, di sini saya mengunduh dari Blender Kit dengan menggunakan Mossy Forest Floor with Stones. Dan setelah membuat grid ini, di sini untuk membuat gunung ini, semacam puncak ini, sini menggunakan sederhananya ini menggunakan UP Sphere, yang mana ini bisa ditransform lokasinya. Di sini saya membuat dua. Di sini saya membuat dua karena saya ingin ada semacam dua gunung seperti ini dengan arah yang berbeda gitu. Setelah itu di sini menggunakan Voronoi texture dan juga di add dengan value-nya 0,5 dan juga ditambahin dengan noise texture, di add juga hasilnya. Lalu menggunakan map range di sini untuk menentukan batasnya gitu, dari minimalnya 0 sampai ke 200. Dan di sini juga untuk menambah tinggi gunung, lebar gunung dan lain sebagainya, itu bisa dengan mengatur di radius ini, atau saya biasanya mengaturnya di sini. Kita bisa nge-scale untuk di sumbu Y, atau untuk misalnya lebih tinggi bisa ngatur di scale sumbu Z, atau di translation di sumbu Z ini. Dan ini dijoinkan karena kita mempunyai dua bagian gunung begitu. Lalu hasil ini akan di add, lalu di multiply dengan vektor yang tambah juga dengan normal, dan juga di multiply lagi. Di sini juga bisa mengatur, ada beberapa pengaturan di sini, namun tidak banyak mengatur di situ. Lalu di sini, nah di sini ini adalah area untuk environment ini bisa bekerja, karena ini menggunakan geometry nodes gitu. Saya ingin membuat bahwasannya environment ini hanya ada di sekitar sini, dan juga untuk yang tengah ini dikosongkan, dan juga untuk yang di gunung ini dikosongkan. Saya ingin membuat seperti itu. Jadi pertama saya membuat grid. Ini adalah grid, ada dua grid, yang mana grid yang pertama itu kita sebenarnya bisa lihat di bawahnya. Nah ini grid yang ini berarti untuk membatas agar si environment ini tidak ada di gunung gitu. Ini dibuat di sini dengan ukuran 300x110, dan ini untuk yang lapangannya. Di lapangan ini tidak ada pohon-pohon dan lain-lainnya gitu. Nah, lalu dijoinkan, dan di sini menggunakan raycast dengan target geometry yang dia mengeluarkan parameter isHeat. Nah, isHeat ini saya menggunakan boolean ya di sini, math boolean dengan jenisnya not, yang mana ini akan disambungkan ke dalam instance on points. Nah, untuk bagian ini sendiri dari grid yang dasar ini akan didistribute menggunakan distribute point on faces, dan juga nih diatur untuk set position, ini opsional, dan ini akan menjadi tempat points yang ada di instance on points ini untuk ada gitu, berada. Dan juga di sini untuk bagian objeknya, nah ini untuk bagian objeknya, sini saya menggunakan pohon yang dibuat oleh rekan saya, Hasbi, untuk disebar. Namun karena terlihat kurang bervariasi, makanya saya menambah collection info tree, yang mana di sini tuh saya mengunduh file-file ini dari yang ada
di video Google Classroom. Nah, di sini saya menggunakan Bash, Rock, dan juga Tree supaya lebih bervariasi. Nah, dengan adanya collection ini, sehingga apapun yang ada di dalam collection tree ini itu akan ditampilkan di environment-nya, dan juga ada menggunakan pick instance yang mana dia akan memilih gitu, sehingga di satu tempat itu tidak semuanya digabungkan tapi memilih salah satu saja seperti ini. Jadi ada bagian yang menjadi batu, ada yang menjadi pohon, ada yang menjadi bush, dan lain sebagainya. Begitu sesuai dengan yang ada di environment ini di sini. Nah, itu untuk bagian yang instance endpoint-nya, untuk outer environment object-nya gitu. Jadi environment yang ada di luar lapangan yang menjadi spot utama aktor kita bermain. Dan untuk rotasinya ini menggunakan random value di sumbu jet saja supaya dia tidak sama gitu rotasi berdirinya, dan juga untuk scale-nya juga menggunakan random value dengan tipe float. Nah, untuk yang tadi yang node ini tuh dia akan menjadi selection yang mana membuat si environment yang kita inginkan itu tidak menyentuh grid-grid yang udah diatur di awal tadi, tidak menyentuh kedua grid ini dan juga ini. Nah, begitu. Lalu di sini ada kelompok nodes untuk area lapangan yang mana ini akan menumbuhkan rumput-rumput di tempat yang ini. Ini kan grid untuk ini kan supaya tidak ada environment yang di luar ini masuk ke dalam area sini. Nah, di sini menggunakan cara yang kurang lebih sama dengan mengambil nilai dari si grid ini sebagai points ya, disebut point on places, dan akan menjadi points di instance on points ya. Lalu dengan menggunakan collection info rumput, ini rumput sama mengambil dari yang video di YouTube yang ada di Classroom sebagai instance-nya, dan juga menggunakan pick instance, dan untuk rotasi sama scale yang kurang lebih sama, sehingga sekarang di area ini itu tidak ada kayak seperti pohon, batu-batu dan lain sebagainya, tapi menjadi ada rumput. Nah, seperti itu. Dan kurang lebih itu untuk environment. Lalu untuk hasil teksturnya akan terlihat seperti ini. Nah, untuk ini bagian rumput-rumputnya, lalu ini bagian pohon-pohon, dan ini adalah pohon yang dibuat oleh rekan saya Hasbi. Ini adalah rumput, tidak ada pohon di area lapangan ini, bagian ini, dan ini adalah kondisi dari environment yang sudah ditambahkan dengan elemen-elemen lain seperti lentera dan juga gunungan dan juga pohon. Untuk lentera ini posisinya ada 6, dan pohon terletak di sebelah sini. Berikutnya terkait lighting. Di sini untuk lighting yang dibuat itu ada dua jenis, yaitu ada menggunakan sun dan juga point. Dan untuk yang point ini diletakkan di lentera. Ini memiliki warna kuning-kuningan, dan juga dengan power yang digunakan itu adalah 1000 watt dengan radius 0 supaya dia lebih terlihat fokus di area tertentu gitu. Dan berikutnya itu ini menggunakan sun lighting ini. Dia menggunakan sun dengan strength-nya itu cukup di 3 saja, karena lighting sun ini cukup terang sekali gitu kelihatannya, dengan warna yang sedikit ya, dengan tema dari cahayanya itu hangat, senja-senja seperti itu. Dan untuk lighting ini tuh dibuat menggunakan script, yang mana scriptnya di sini. Di sini ada script untuk point light yang ada 6 tadi. Ini adalah fungsi gitu untuk membuat point light tersebut, yang mana kita bisa mengatur dari lokasinya,
kekuatan energinya yang secara default ini adalah 1000, dan kita bisa mengatur warnanya gitu. Lalu berikutnya ini ada untuk sunlight, yang tadi point light dan ini sunlight yang kurang lebih sama. Di sini tuh meminta untuk lokasi, energi, color, dan juga untuk sunlight ini ada rotation, karena di sunlight ini rotationnya cukup berpengaruh gitu. Sama juga kurang lebih sama dengan tipe sun yang ini tadi tipenya point. Nah, lalu ketika sudah membuat fungsi tersebut, berikutnya kita membuat sebuah data untuk setiap lightingnya. Ini yang 1, 2, 3, 4, yang ini bagian untuk point light yang ditetapkan di lentera, dan juga yang bawahnya ini untuk sun. Di sini parameternya bertambah satu, yaitu rotasi. Nah, ini ada rotasinya. Dan juga ketika sudah dibuat seperti ini, untuk bagian yang ini yang light data ini akan diterapkan ke fungsi endpoint light. Juga untuk yang adsan ini akan langsung diterapkan karena ini cuma ada satu gitu, sehingga kodenya terlihat lebih clean. Dan juga nanti fungsi bullet lighting ini akan dipanggil di main, dan ya lightning pun berhasil dibuat begitu. Dan berikutnya mungkin untuk pengaturan kamera di sini. Untuk kamera sendiri, saya banyak menggunakan walk mode. Jadi kita ada navigation dan juga mengaktifkan walk navigation, sehingga dengan menggunakan ini kita bisa mengeksplorasi environment ini dengan menggunakan WSD spasi seperti ini gitu. Nah, bagaimana cara saya mengatur kamera ini? Jadi pertama saya play si keyframe-nya, lalu menggerakkan kamera ini dengan menggunakan walk mode navigation tadi. Nah, setelah itu ada beberapa juga yang memang di keyframe-nya itu dibuat secara mandiri gitu tanpa menggunakan walk mode. Dan juga setelah semua pengaturan ini selesai, saya menggunakan grab editor di sini. Lalu untuk misalnya ada gap di awal, biasanya terdapat gap di awal, ini menggunakan insert keyframe with insert keyframe dengan available. Sama juga di bagian akhirnya menggunakan hal yang sama. Lalu setelah itu semua dilakukan, saya menggunakan grab editor di sini untuk lebih membuat smooth itu si pergerakannya, karena dengan menggunakan walk mode itu pergerakannya cukup kaku dan patah-patah. Dengan menggunakan grab editor ini, lalu menekan tombol shift alt O, nah ini akan menambah si keyframe-nya dan membuat ini menjadi lebih smooth gitu. Dan mungkin dengan menggunakan hal tersebut, maka si pengaturan kamera ini bisa dilakukan. Dan mungkin cukup sekian untuk tentang pengaturan kamera yang dilakukan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbian Mutakin dengan NIM 2315116 dari kelompok 5 kelas 2B, program studi D3 jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Oke, baik. Di sini saya dalam mengerjakan tugas besar ini diberi tugas untuk membuat 3 model. Yang pertama ada pembuatan musuh, yang kedua ada pembuatan orang-orang sawah, dan yang ketiga ada pembuatan pohon maple yang ukurannya besar dan yang ukurannya kecil. Oke, untuk model musuhnya sendiri, saya membuat modelnya di Dash 3D. Oke, nah sebenarnya teman saya Hanif telah membuat model manusianya, sehingga saya hanya perlu untuk menyesuaikan kembali ukuran anggota tubuh untuk pembuatan model manusia ini dan menerapkan beberapa pakaian untuk armor yang akan menjadi musuh dari eh, wayang utamanya nanti. Oke, bisa dilihat dari sini ada beberapa objek yang telah saya buat dan telah saya warnai untuk referensinya nanti. Oke, setelah model ini selesai, saya mengekspornya sebagai OBJ, lalu saya mencobanya di Blender. Oke, nah pada awalnya saat mengimpor, untuk mengimpor
hasil dari eksportan das 3D tadi, kita dapat masuk ke sini. Maaf. Nah, enggak. Sa- yang masuk. Nah, di sini terdapat musuh reg OBJ yang merupakan hasil eksportan dari 3D nanti, dan kita tinggal mengekspornya saja. Nanti akan muncul di sini. Oke. Di sini juga dalam membuat musuh ini, saya ditugaskan untuk memberikan texturing kepada pakaian yang dipakai oleh si musuhnya. Nah, dalam membuat teksturingnya, saya mendapatkan beberapa referensi dari Pinterest, lalu saya mengeditnya di Figma sebagai pemberian motif. Oke. Nah, dalam memberikan teksturing ini, saya menggunakan scripting dalam membuatnya. Oke. Nah, untuk script ini sendiri terdapat pad yang akan menjadi image yang akan diterapkan sebagai tekstur pada wayang ini. Cara kerjanya itu kita tinggal masuk ke edit mode, lalu kita select face mana saja yang kita inginkan, kita run kode berikut, kita save, lalu kita jalankan. Nanti kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut, di mana yang awalnya eh, warnanya itu default akan menjadi merah karena saya telah memberikan texturing berwarna merah. Nah, seperti itu belakang. Oke. Yang kedua, saya diberikan tugas untuk membuat orang-orangan sawah, sama halnya dengan pembuatan model untuk musuh. Saya menggunakan Das 3D untuk membuatnya. Nah, dikarenakan skenario kami itu nanti orang-orangan sawah ini akan terpotong, maka saya akan mengeditnya di sini. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita masuk ke edit mode. Kita select all, lalu kita masuk ke mesh, lalu kita pilih bisect. Terus, mohon maaf, kita select all, kita mesh, bisect. Nah, bisect ini berfungsi untuk membelah mesh menjadi dua bagian tanpa harus menggunakan tools lain. Karena di Blender sendiri sudah disediakan tools untuk hal seperti berikut. Kita tinggal enter, kita tinggal V, kita bisa membelahnya. Nah, seperti berikut. Bisa dilihat di sini terdapat edges baru yang menandakan bahwa objek di atas dan objek di bawah telah berpisah. Nah, namun ini belum terpisah sebelumnya. Seluruhnya kita perlu melakukan separate. Nah, untuk separate-nya sendiri, kita tinggal pergi ke opsi mesh, lalu kita klik separate bagian yang selection ini. Oke, cek mode, sebentar. Select add object, mohon maaf. Oke, edit, mesh, separate, by loose part. Nah, by loose part, mohon maaf saya salah sebelumnya. Nah, ketika kita meng-separate objek tersebut, objek atas dan objek bawahnya telah menjadi dua objek yang berbeda. Yang awalnya satu menjadi terpisah. Bisa dilihat dari sininya. Begitu. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan beberapa bis- nah, beberapa efek sehingga si orang-orang sawah ini dapat terjatuh sesuai arah potongannya. Bagaimana saya membuatnya? Di sini saya membuatnya dengan menggunakan memanfaatkan fitur fisik yang bawaan Blender dengan menambahkan rigid body. Oke.
kita akan menambahkan rigid body untuk orang-orangan sawah ini sehingga orang-orangan sawah dapat terjatuh ke bawah. Kita, yang pertama kita lakukan adalah men-select objek atasnya, kita select rigid body. Nah, ketika kita men-select rigid body dan ketika kita apply, maka si objek akan terjatuh seperti itu. Kita apply kembali. Namun kita membutuhkan alas yang dapat membuat si objek kita berada di daratan. Saya menggunakan istilah daratan karena ya seperti itu. Kita akan menggunakan shape, mesh, plane. Kita akan seret ke sini. Nah, untuk plane-nya sendiri, kita sama akan menggunakan rigid body, namun kita akan menggunakan pasif. Mana pasif ini berarti bahwa si objek yang dikenakan oleh rigid body ini akan tetap berada di tempatnya atau konstan. Seperti itu. Kita play lagi. Objek yang sebelumnya saya kenakan rigid body tidak langsung jatuh ke bawah, namun tepat berada di plane yang telah saya berikan rigid body pasif. Oke. Sama halnya dengan yang ada di sini. Ini merupakan hasil yang telah saya kerjakan sehingga hasilnya sebagai berikut. Bedanya di sini saya memisahkan part topi beserta tubuh bagian atas orang-orang sawah dan tubuh bagian bawah orang-orangan sawah. Seperti itu. Oke. Selanjutnya saya mengerjakan pohon. Nah, untuk pohon ini sendiri, saya menggunakannya tidak menggunakan non geometri, namun menggunakan plan, lalu saya mengekstrudnya, sehingga saya dapat menggunakan edges-edges yang bisa saya konfigurasi sesuka hati saya. Contohnya sebagai berikut, kita buat shape A, kita buat sebuah plan. Nah, kita geser G, Y, G, Y. Nah, kita klik kanan, lalu kita convert to enggak share to mirror snap. Oh, harus masuk ke edit mode terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke merge vertex at center. Nah, plan tersebut telah menjadi dimergekan dan menjadi vertex seperti berikut. Oke. Di sini kita dapat mengklik nih. Lalu kita klik E dan kita dapat membuat edges-edges, membuat pola yang akan menyerupai pohon. Seperti itu. Oke. Nah, hmm. Nah, itu jika dirasa selesai, kita akan menggunakan modifier skin sehingga edges-edges ini dapat mempunyai volume yang nantinya kita akan edit lagi sehingga menjadi cabang, batang, beserta akar. Oke. Jika sudah seperti ini, kita dapat menambahkan beberapa modifier lainnya sehingga kita mendapat pohon seperti ini. Oke, pohon. Nah, jika kita lihat, saya menggunakan beberapa modifier untuk membuat pohon ini. Di antaranya ada skin untuk membuat edges tadi menjadi bervolume, subdivision untuk membagi beberapa bagian, array untuk memperbanyak dari satu edges tadi menjadi beberapa bagian, dan dengan menggunakan empty sebagai perantaranya, lalu menggunakan simple deform sebagai memberikan kesan bahwa si pohon itu lentur,
remes memperhalus, serta simple deform juga untuk memberikan eh, tekstur untuk daunnya. Oke, seperti itu. Nah, untuk daun sendiri, saya menggunakan plan yang nantinya saya akan edit dalam set editor untuk memberikan daun-daunnya. Oke, sebelum ke daun, kita akan menjelaskan texturing pada pohon ini. Saya menggunakan shade editor dalam memberikan tekstur pada pohon ini. Tekstur ini saya ambil dari salah satu web yaitu Polyheaven yang bisa kita akses gratis. Oke, dalam texturing ini kita hanya tinggal mengklik ini, kita klik Ctrl Shift Tab T. Nah, lalu kita mengselect tekstur-tekstur yang akan kita pilih, lalu kita principal tekstur select ini kita klik. Nanti hasilnya akan seperti ini. Di sini juga kita dapat mengatur kerapatan dari tekstur tersebut. Kita lihat dulu hasil dari sebentar. Nah, ini merupakan hasil texturing dari shader editor. Di sini kita dapat mengatur kerapatan ininya dengan menggunakan scale seperti berikut 10, sehingga tekstur yang di sini dapat dilihat menjadi lebih halus. Nah, kita lanjut ke pohon, bagian pohon. Seperti yang saya katakan sebelumnya, di sini saya menggunakan plan sebagai perantara untuk menambahkan tekstur yang akan menjadi daunnya. Kita lihat. Nah, untuk daun ini sendiri, saya menggunakan shader editor juga, sebagaimana saya menggunakan texturing pada batang pohonnya. Saya membuatnya seperti berikut. Sebentar ya. Resi A, kita buat pen, kita kiring ke sini. Nah, kita buat create new. Sebentar. Oke. Di sini saya akan menambahkan preview PNG. Preview PNG ini seperti yang saya lakukan sebelumnya, tekstur. Nah, di sini kita tinggal seret ke sini. Seperti berikut. Kita masukkan color ke color, alpha ke alpha. Sehingga didapat tekstur daun. Lalu saya susun satu persatu pada setiap cabangnya sehingga didapat pohon seperti ini. Seperti itu. Oke. Oke. Seperti itu. Oke. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akmal dari kelas 2B dengan prodi D3 Teknik Informatika dengan NIM 231511059. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas saya pada tugas besar dari mata kuliah komputer grafik, yaitu dengan tugasnya membuat wayang dan 3 dimensi. Oke, yang pertama itu untuk tugas saya itu adalah membuat objek wayang utama, yaitu musashi, lalu membuat reginnya, lalu membuat animasinya. Oke, yang pertama itu saya membuat objek dari wayang itu di aplikasi Dash 3D ini. Oke. Untuk pertama-tama itu saya tuh membuat
mulai dari mencari referensi gambarnya. Referensi gambar yang ini saya dapatkan dari teman kelompok saya yaitu Hanif, agar untuk satu kelompok itu gambar referensinya sama, yaitu menggunakan yang ini. Lalu saya pertama tuh membuat desain kepalanya yang bulat, kemudian saya membuat desain badannya agak ramping karena nanti kan ketutupan baju. Lalu setelah membuat badan, saya membuat tangan. Untuk di sini tuh tangannya hanya sebelah, karena di sini tuh saya mengaktifkan untuk mode mirror kayak gini. Kalau dimatikan maka hanya akan jadi sebelah saja. Karena saya ingin yang simetris, maka dari itu saya mengaktifkan mirrornya, toggle mirror untuk desain tangannya. Kemudian di sini ada desain dari jari atau telapak tangan dan jari bagian atas. Di sini saya menggunakan toggle mirrornya juga. Setelah itu saya membuat model dari jempolnya. Lalu saya hanya membuat tangannya itu dengan tanpa jari. Kenapa? Karena nanti saat animasi itu untuk jari itu tidak terlalu baik digunakan, karena untuk animasinya itu hanya menggenggam samurai saja, menggenggam katana saja. Setelah selesai membuat bagian atas, lalu saya membuat untuk bagian bawahnya, itu membuat bagian kaki. Yang di sini juga saya menggunakan toggle mirror juga untuk membuat bagian kakinya, serta yang terakhir itu adalah membuat telapak kakinya. Setelah saya selesai membuat objek dari wayang ini, kemudian saya mengekspornya sebagai OBJ, export as OBJ, untuk diimpor ke dalam Blender. Contohnya tuh ada di sini. Misalnya saya dari file ini, lalu saya mengimpor file OBJ dari model wayang yang tadi. Saya impor. Untuk jika pertama kali mengimpor tuh kita mendapatkan gambar wayang yang sangat kecil ya. Maka dari itu saya akan melakukan scaling untuk memperbesar gambar wayangnya. Lalu mengatur posisinya agar bisa berada di atas dan di tengah-tengah. Yang ini kurang besar, kita besarkan lagi sedikit, lalu naikkan lagi ke atas. Oke, sudah. Itu adalah model wayang yang pertama. Lalu untuk selanjutnya saya membuat, selain dari wayang ini, saya membuat model baju dari Musashi ini. Tunggu sebentar, kita tutup dulu untuk model badannya. Yang kedua saya membuat model baju. Yang pertama tuh saya membuat model baju seperti ini. Untuk awalnya tuh bentuknya tuh tidak seperti ini. Saya matikan dulu vertexnya. Jadi saya ini. Ini mungkin kurang lebih tuh untuk bentuk awalnya itu tidak seperti ini. Sekarang saya peragakan lagi untuk bentuk awal dari bajunya ini. Kurang lebih secara garis besar bajunya itu akan berbentuk seperti ini untuk baju Musashi ini. Yang dimana semakin ke bawah itu saya atur agar bisa menjadi semakin besar karena mengikuti referensi gambar yang ini. Dan jika dilihat pada gambar sebelah dan kurang lebih itu untuk bentuk awalnya itu seperti ini, yang kotak ini. Lalu mengapa bisa jadi seperti ini?
saya jelaskan. Pertama saya hapus dulu agar tidak mengganggu. Kenapa bisa jadi seperti ini? Yang pertama tuh saya membuat seperti bentuk ini, untuk bentuk seperti bagian bawahnya, yang untuk jadi lubang dari baju-bajunya ini. Yang kemudian dari model yang ini klik kanan dan atur targetnya itu yang saya model menjadi cut face agar bisa dijadikan sebagai cut face dari sebuah objek, dan objeknya itu yang tadi yang objek baju itu. Untuk mengaturnya tuh kita bisa mengatur di sini bagian cut face, dan kita atur untuk bentuk lubangnya tuh yang tadi saya bikin. Di sini saya ada mau menyediakan beberapa lubang, bentuk lubang untuk objek yang berbeda-beda. Lalu jika saya ingin menggunakan yang bulat, maka dia juga akan berubah menjadi bulat. Dan jika saya menggunakan yang kecil dan agak lonjong, dia akan berubah bentuk menyesuaikan dengan bentuk objek yang lubang bawahnya ini. Karena ini model baju, maka dari itu saya pilih yang ini. Itu untuk model baju dari atas ke bawah. Saya satukan agar tidak terlalu susah saat pemodelan objek di blendernya nanti. Selanjutnya saya membuat model dari sabuk, yang dimana sabuk ini tuh membuatnya pertama-tama saya membuat bukan salah, pertama tuh dia akan seperti ini. Saya membuat model bulat sama mengelilingi, sebentar saya akan matikan yang agar tidak mengganggu. Itu pertama-tama saya buat bulat-bulat ini yang jadi seperti mengelilingi badan untuk titik-titiknya atau ecetnya, dan jadi seperti ini. Dan kenapa bisa menjadi seperti ini tuh karena saya menambahkan subdivide dan chamfer agar bentuknya tuh bisa sedikit lebih halus. Lalu saya rotasi dari sabuknya ini agar menyesuaikan bentuk badan ini, dan jika objek dari baju itu dilihatkan, maka terlihat sabuknya itu ada di sekitar pinggangnya. Untuk objek selanjutnya itu ada objek tangan yang ini. Di sini objek ini saya menggunakan toggle mirror juga, karena untuk kanan kiri itu saya ingin agar tangan itu sama dan simetris. Yang ini juga saya membuat tangan ini menggunakan metode cut face lagi, dan saya mengatur lubangnya agar menjadi seperti ini. Oke, untuk model baju itu sudah selesai seperti ini. Dan untuk selanjutnya tuh sama, kita mengekspor baju tersebut, model baju ini ke dalam OBJ agar bisa dipanggil di Blender ini. Saya sudah punya contoh dari objeknya. Salah, maaf. Akan kita coba import baju yang ini. Kita import, dan ini untuk ukuran itu masih kecil. Jadi kita lakukan scaling agar bisa lebih besar, dan ukurannya itu sama dengan orang-orangan objek orang wayang nih. Kita atur, sesuaikan untuk posisi dan letaknya. Untuk ininya orangnya kurang besar sedikit. Sudah. Lalu untuk kenaikan sedikit agar berada di atas sedikit. Nah, selesai seperti ini.
Untuk objek selanjutnya itu saya membuat katananya, bilah pedangnya itu. Ini kan saya buka untuk model dari katananya. Untuk model katanya itu saya mengambil gambar referensi katana ini dari website atau di Pinterest, dan saya membuat satu titik-titiknya itu sejajar sesuai dengan gambar referensinya. Untuk katana itu saya bedakan untuk objek pegangannya dan juga bilah pisaunya, karena ini bentuknya berbeda ya. Lalu untuk selanjutnya itu saya membuat model sarung dari katananya, dan ini sarung katananya itu bolong itu karena saya menggunakan metode cut face lagi sama seperti yang tadi, dan saya mengset untuk tingkat kebolongannya itu atau ketipisan dari lubang di tengah itu bisa diatur. Saya mengaturnya itu kira-kira segini hingga tidak terlalu tipis juga. Lalu ini sudah selesai untuk bilah pisau dan pedang dan pegangannya. Ini untuk katana itu akan saya import nanti. Selanjutnya, agar bisa objek ini bisa bergerak sesuai dengan kemauan kita, maka itu saya tambahkan rigging untuk objek ininya. Pertama kita hide dulu untuk model bajunya. Lalu di sini saya masuk ke menu edit dan preference. Lalu di add-on, di situ saya mengambil add-on Rigify agar ada contoh-contoh rigging sudah dibuat oleh dari blendernya dari add-on ini. Yang untuk cara menggunakan itu adalah dengan kita klik add, lalu armature dan Rigify metallic, lalu pilih yang human. Oke, bisa dilihat di sini sudah ada. Karena ini bentuknya masih kecil, maka saya perbesar juga agar sesuai dan sama ukurannya. Nah, ini sudah sama, dan karena ini berhadapan belakang, maka dari itu saya akan melakukan rotate dari rigging ini. Kita rotate agar menghadap sisi yang sama. Nah, kayak gini. Karena bentuk atau model rigging yang saya dapatkan dari add-on ini terdapat rigging wajah, dan saya tidak terlalu memerlukan wajah, tapi sebenarnya tidak perlu wajah Rigify wajah. Maka dari itu untuk face-nya ini akan saya hide di bone collections-nya, karena saya hanya akan menggunakan tulang-tulangnya ini saja. Dan karena di sini saya hanya ada satu buah jarinya tuh menyatu dan untuk jempolnya pisah, karena dari itu saya akan menghapus beberapa tulang yang ada di sini, dan agar jika saya menghapus satu sebelah sini dan sebelah sini ikut terhapus, maka saya akan mengaktifkan mode X. Mirroringnya. Oh iya, kita masuk ke edit mode dulu. Nah, sudah ada di edit mode, agar kita bisa menghapus beberapa tulang yang kita mau, dan untuk di sebelahnya juga bisa terhapus. Maka di sini saya mengaktifkan apply change to matching bone on side of axis. Di sini saya aktifkan agar jika saya menghapus tulang jari di sini, karena saya ingin menghapus yang ini, di delete bones-nya,
maka di yang sebelah juga akan ikut terdelete. Nah, tadi saya hanya menggunakan satu tulang, maka saya akan menghapus sisa tulang lainnya. Klik X dan delete bones. Oke, di sini saya sudah mendapatkan satu buah tangan atas, jari atas dan satu buah jari bawah ini. Lalu selanjutnya itu dengan menyesuaikan antara, kita ubah ke objek dulu, menyesuaikan antara objek badan ini dengan Rigify-nya. Di sini kita satukan dulu ya, kita geser sesuai dengan sumbu Y, dan agar si tulang ini dapat terlihat dari mana saja, di sini kita klik ini dulu, lalu klik yang data, buat collection ditutup. Oh, bukan data, ternyata yang bone, dan yang bone lalu di viewport display. Bukan, sebentar. Oh ya, di yang bone, maafkan, di yang bone, di yang data, karena tadi ya tertutup bone collections. Nah, sini bone collection ditutup, lalu di bagian viewport display ini kita checklist yang in front agar si amaturnya bisa terlihat dari mana saja. Lalu sini kita masuk ke edit mode lagi agar bisa kita sesuaikan dari tulang-tulangnya. Di sini jangan lupa aktifkan yang x-axisnya agar saat kita mengubah satu di sebelah kiri, maka sebelah kanan itu akan ikut terubah juga, atau sebaliknya. Bisa kita akan mengatur untuk tulang lengannya, ini dimana tinggal kita select, lalu tinggal digeser. Oh, bentar, karena ini kita tidak terlalu memerlukan tulang bahu yang lebar, maka dari itu saya akan mengecilkan tulang bahu yang ini dengan cara G, lalu di dalam sini agar menjadi lebih kecil, dan dilihat dari atas, ini cukup. Lalu tulang yang ini, sudut bulat ini kita dekatkan ke sini untuk sebagai penanda awal tulang tangan. Sesuaikan untuk bagian atasnya juga, geser sedikit ke tengah. Lalu untuk bagian tulang sikut kita geser ke sini juga, dan untuk tulang tangannya karena kita akan mengambil semuanya, maka dari itu saya akan di select all, lalu ini dipindah ke bagian sini, kita sesuaikan, kita rotasi juga, dan sedikit lurus. Oke, kita sesuaikan dulu untuk tulang. Lalu ini kita naikkan ke atas, ini juga kita blok semuanya, lalu kita naikkan ke atas dan rotasi agar bisa seperti ini. Oke, ini kita sesuaikan lagi untuk beberapa jarinya, gimana karena ini belum terlalu sesuai, kita sesuaikan lagi, sesuaikan.
Karena ini masih sedikit miring, kita akan sesuaikan lagi. Lihat dari atas. Oke. Karena sebelah kanan dan kiri itu sedikit berbeda, maka di sini saya akan menonaktifkan untuk x-aksisnya. Karena ini tuh harus sesuai bentuknya dengan objeknya. Jadi itu saya akan sedikit menggeser bagian tulang yang ini agar berada sedikit di tengah dan menggeser semua tulangnya agar berada di tengah. Lalu mengatur kembali tulang jempol. Nah, ini adalah tulang kaki. Ini saya mengaktifkan kembali x-aksis agar simetris bentuknya. Atur ke bagian lutut dan ini ke telapak kaki, lalu di bagian sini. Nah, oke, mungkin sudah lumayan cukup rapi untuk tulangnya. Langkah selanjutnya adalah membuat tulang ini menyatu dengan objeknya dengan cara kita masuk ke dalam objek mode dulu, lalu kita select tulang, lalu tekan shift dan select objeknya, lalu tekan control. Oh, kebalik, kita select objek dulu, lalu kita select tulang dengan menekan shift agar bisa memilih objek. Lalu kita tekan control P dan pilih yang width automatic weight. Nah, dengan begitu ini tulang dan objeknya sudah bisa menyatu. Ini kita coba, kita klik dulu tulang, lalu masuk ke pose mode dan kita coba gerakan satu. Nah, di sini sudah terlihat untuk objek ini itu sudah bisa bergerak. Kita kembalikan ke posisi semula. Untuk langkah selanjutnya adalah menyatukan model baju ini dengan tulangnya agar si bajunya ini juga bisa ikut bergerak saat objeknya itu digerakkan. Kita satukan dulu, kita geser. Masalahnya di pose mode kita ke objek dulu. Kita geser dan satukan model bajunya. Kita atur agar bajunya ini terlihat pas di objeknya. Oke. Selanjutnya itu kita pilih ini tulang, lalu pilih baju dan kita klik Ctrl V. Pilih baju, pilih tulang, klik Ctrl V, lalu Woi, with geus pada empty sarenya. group. Setelah itu kita pilih P. objeknya, pilih bajunya, objek dulu, lalu baju, Bagian apa, Bi? kemudian kita Nggak masuk ke ngerjain menu Jo, modifier. cuma prepare aja ini. Kita Saya tambahkan tadi nanya, modifier ini teh kita ngerjain apa lagi, euy? lalu data transfer. Itu yang Setelah itu kita udah checklist udah bisa text dikumpulin data. belum?
kita Yang mana? extend vertex groups, Bentar. dan di sini untuk objeknya tuh Ini nggak kita tahu apa pilih nih. Mama. yang model badan ini agar si baju ini bisa mengikuti gerakan dari badan ini. Tidur ya. Setelah Kasihan sih. memilih objek source-nya, kita klik apply. Tahu tuh isinya apa aja. Ini sudah Hah? seharusnya objek badan ini sudah menyatu Apa? dengan objek bajunya. Tahu. Kita masuk ke pose mode lagi. Tahu. Orang Lalu belum ini kita coba gerakan. baru beres ini. Bisa dilihat Itu ini kan ada untuk itunya, instruksinya bukan? model bajunya sudah Sambil bikin aja. ikut bergerak sesuai dengan objek badan yang digerakkan. Lalu di sini terkadang kita mendapatkan suatu masalah, misalnya seperti ini, yang menggerakkan kepala, yang dimana bisa kalian lihat untuk kerah bajunya itu ikut terangkat ke atas saat saya menggerakkan kepalanya. Nah, orang kirim dulu dah Untuk yang ininya deh. mengatasi hal ini adalah kita masuk dulu ke objek mode, kita pilih tulangnya, lalu tekan. Tapi di sini nggak ada katalog sumber gambar. Pilih lagi objek bajunya. Feel readme. Tuh, kita masuk ke mode weight paint. Karena kita akan melakukan kalibrasi untuk bajunya ini. Di sini saya untuk memilih salah satu dari semua tulang ini, dengan kita menekan ALT lalu klik tulangnya. Saya dulu ini. Dilihat untuk bagian tulang ini itu di sini katalog di mana sih katalog cuy? Nggak ada katalog sih, gak nemu. Oh, ada ketang. Baju yang format seperti laporan praktikum buat tabel nama komponen. Anjir. Oke. Menggerakkan tulang ini, buat bagian sini tuh tabel nama komponen 3D di bagian sini biru, lalu dan image dari objek-objek polos, tulang ini, tekstur dan komplit. Baju ini ikut terangkat karena tulang ini tuh tulang yang depan ini tuh kan nyambung dengan tulang belakang. Maka dari itu jika tulang belakang diangkat, kayak gitu jadinya otomatis tulang yang depan juga terangkat. Dan jika saya klik tulang yang depan, itu tuh baju itu ikut dengan tulang yang depan ini juga. Ini gimana nih ngukurnya kapan? Kita kembali Aku mau kemana lagi? yang tadi yang dimana kok burik sih? saya menggerakkan tulang kepala, si kerah bajunya itu akan ikut terbawa. Jadi kita masuk ke tulang kepala. Dan bisa dilihat di sini untuk bajunya ini terdapat warna biru muda, yang dimana untuk biru muda ini artinya itu jika saya menggerakkan tulang kepala ini, maka si kerah yang berwarna biru muda ini akan terpengaruh walaupun sedikit. Gila nih, mantap aja. Untuk apa sih? Gila, gue nih. Dijadikan 0 dan radiusnya itu bebas. Nice nih, bagus nih. Luas sebagaimana. ACC ini mah, yo, gila. Ini saya sudah milih untuk tulangnya doang. Maka jadi gimana sekarang? Sekarang apa? Radiusnya akan saya gambar atau saya juga mau tidur dulu, bentar ulang warna dari ini. Assalamualaikum. Anjas, tapi udah setting ulang menjadi semuanya berwarna biru tua. Itu kita coba masuk ke objek mode lagi, lalu kita masuk ke pose mode. Ini kita coba gerakan lagi. Nah, di sini terlihat masih bergerak, yang berarti tidak hanya di tulang bagian kepala sini saja. Kita cari lagi bagian tulang mana yang mempengaruhi dari pergerakan kerah bajunya ini. Kita masuk ke weight painting, kita pilih tulang yang bahu ini. Dan jika kita lihat di sini, bagian sini itu untuk ujung itu berwarna biru tua, yang dimana biru tua itu yang berarti tidak terpangkat sama sekali. Di sini kita masuk
akan men-setting agar kerah ini bisa terpengaruh sedikit oleh bahu ini. Saya mengatur weightnya itu 0,85, dan tadi kita kecilkan sedikit menjadi 100-an, lalu kita gambar bagian sini. Kita pulkan saja, lihat kerahnya itu diam. Kita ke sebelahnya dengan klik Alt, lalu klik tulangnya, kita warnai lagi berwarna merah yang berarti kerah ini itu sangat terpengaruh dengan bahu. Setelah itu kita masuk ke objek mode lagi, masuk ke pose mode, kita coba lihat. Nah, di sini bisa lihat untuk pergerakannya itu sudah tidak terlalu terpengaruh oleh pergerakan kepalanya. Nah, ini sudah lebih baik dari yang tadi. Oke, sudah selesai. Lalu untuk selanjutnya itu saya menambahkan objek pedangnya atau katana yang tadi. Untuk objek katana itu mungkin kita akan masuk ke bagian yang sebelah sini. Kalian saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat animasi dari objek yang telah kita buat. Oke, di sini kita lihat. Nah, jadi saya menambahkan beberapa objek lain. Objek tambahannya itu topi. Oke, kita masuk ke objek mode dulu. Saya menambahkan objek topi, lalu katananya dan rambut dari objek ini. Lalu di sini misalkan saya akan menambahkan animasi baru. Di sini tuh enaknya kita tambah, kita lihat tadi, bukan beda, tarik. Di sini kita coba atur posisinya lagi. Kita tarik, lalu kita perlihatkan di in front agar tulangnya itu terlihat ya. Kita akan membuat satu pose baru yang dimana kita buat agar si objek ini tuh menjadi sedikit lebih tegak. Pilih tulang belakang bagian bawah, lalu klik R untuk rotate, dan kita buat sedikit lebih tegak. Kita sesuaikan dulu untuk kameranya. Kita klik R, lalu geser sedikit ke belakang agar membuat objek ini sedikit lebih tegak. Oh iya, untuk objek ini kita mundurkan dulu ke belakang, tidak mengganggu penjelasan animasinya. Ini oke, misalkan untuk ini tuh ada di bagian keyframe pertama. Kita atur lagi, klik, oh ya, kita berada dalam pose mode, klik ini R, lalu dorong sedikit ke belakang agar menjadi lebih tegak. Kita sudah tegak seperti ini, kita klik I atau klik kanan. Oh ini insert keyframe, bisa insert keyframe atau insert keyframe with keying set. Untuk keying set ini kita tuh bisa mengatur apa saja yang akan dijadikan keyframe untuk animasinya. Di sini saya hanya cukup dengan menekan I saja. Nah, lalu kita atur lagi mau di frame mana dia berubah. Misalnya kita tuh akan merubah dia di frame ke 15.
atur untuk keyframe 15 itu, sekarang kita maju, kita buat objek ini maju. Kita select semua pose-nya, kita klik E, lalu Y, dan kita dorong ke depan sini. Nah, untuk dorong ke depan sini, setelah dorong ke depan sini, kita klik kanan dulu, lalu kita insert keyframe with insert keyframe ya sama. Jadi, setelah itu kita akan coba mengatur tangan yang ini, kita buat sedikit ke atas. Nah, setelah itu untuk tangan ini yang bergerak, maka klik tangan yang ini lalu klik I lagi. Oke, sudah selesai. Kita akan melihat hasilnya. Oh, saya lupa untuk tadi yang frame 0 belum saya atur keyframe-nya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk cara menganimasikan objeknya. Ini. Oke, untuk lebih lengkapnya untuk animasi yang sudah jadi, kita lihat di file Blender yang satu ini, yang sudah menyatu dengan semua environment dan musuh-musuhnya. Kita lihat animasi dari Blender yang telah saya buat. Kita coba play dari animasi orang ini. Kita mulai animasi dari sini. Kita klik play. Ini bukan dulu. Kita mulai dari frame awal. Nah, dari sini. Dari sini. Oh. Kita lagi. Maaf tadi frame startnya saya atur ke 1000. Kita tunggu sampai mesinnya bangun. Nah, ini untuk hasil dari animasi yang saya buat, hasil akhirnya. Jadi lihat di sini, tunggu sama tuh musuhnya akan jatuh, yang dimana animasi musuh ini dibuat oleh teman saya yaitu Hanif. Dan saya membuat animasi dari orang yang objek namanya. Setelah itu tunggu akan saya gerakan manual saja ya agar bisa lebih cepat. Terus setelah itu yaitu seperti mengambil ancang-ancang ingin menebas. Setelah itu saya majukan keyframe itu yang berselang hanya 10 frame. Saya majukan lintasannya yang awalnya ada di sebelah sini, saya majukan ke belakang sini, lalu dengan posisi tangan yang sudah menebas samurainya. Lihat samurainya itu sudah dibuka, dimana di awal itu samurainya masih menutup, dan ada selama beberapa detik untuk si samurai ini, dia tuh sebenarnya menebas orang-orangan sawah yang ada di belakang, yang dimana untuk musuhnya ini itu tidak jadi ditebang atau tidak jadi dibunuh oleh samurai, objek samurai yang ini. Oke, cukup sekian penjelasan dari tugas atau peran saya pada tugas besar komputer grafik kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just kill me. I can't handle this anymore. Why don't you just kill me? Because I have no enemies. We don't know anything about each other. I have no grudges against you. So why? Why do we have to fight? It's absurd. There's absolutely no reason for this many people to shed their blood. It shouldn't be us. We've just met each other. And that means no one here is my